Selamat datang di channel Anggi. Hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang asal-usul kepercayaan satanik. Dari mitos kuno hingga interpretasi modern. Mari kita jelajahi jejak sejarah yang menggetarkan dan penuh misteri. Kaum satanis, yakni para pengikut ajaran satanisme, sudah ada dalam melaksanakan kegiatan mereka di setiap tahap sejarah dan dalam setiap peradaban, dari Mesir kuno sampai Yunani kuno, serta sejak abad pertengahan sampai hari ini, di antara abad ke-14 dan ke-16. Para tukang sihir dan orang-orang yang menolak agama sama-sama memuja setan. Setelah tahun 1880-an, di Perancis, Inggris, Jerman, dan sekaligus di berbagai negara lainnya di Eropa dan Amerika, satanisme diatur dalam perkumpulan dan tersebar di kalangan orang yang mencari keyakinan dan agama lain. Penyembahan setan terus berlanjut hingga ke abad ke-19. Mula-mula sebagai satanisme tradisional, lalu dalam aliran sesat yang lebih kecil yang merupakan pecahannya. Upacara kejam yang dilakukan oleh tukang sihir dan orang-orang yang tak bertuhan, pengorbanan anak dan orang dewasa kepada setan. Perayaan misa hitam dan upacara satanisme tradisional lainnya telah diwariskan diam-diam secara turun-menurun. Lambang satanisme tradisional yang terpenting adalah dewa Romawi kuno yang bernama Baphomet. Pada waktu itu, Baphomet menjadi lambang bagi orang yang memuja setan. Para ahli sejarah yang menelusuri asal-usul sosok berkepala kambing ini telah menemukan beberapa petunjuk penting tentang kegiatan satanis. Lambang satanis terpenting kedua adalah pentagram, yaitu bintang persegi 5 di dalam lingkaran. Ada dua perkumpulan rahasia lainnya di samping para satanis yang menggunakan Baphomet dan pentagram. Yang pertama adalah perkumpulan Ksatria Biara Yerusalem, atau lebih dikenal sebagai Knight Templars, yaitu perkumpulan yang dituduh oleh gereja Katolik sebagai penyembah setan dan dibubarkan pada tahun 1311. Perkumpulan lainnya adalah perkumpulan Mason, yang telah bertahun-tahun lamanya menimbulkan rasa penasaran karena kerahasiaan dan upacaranya yang banyak ahli sejarah yang telah menyelidiki masalah itu percaya bahwa terhadap hubungan antara Ksatria Biara Yerusalem dengan perkumpulan Mason. Menurut mereka, kedua kelompok itu saling melanjutkan satu sama lain. Sesudah Ksatria Biara Yerusalem dilarang oleh gereja, perkumpulan itu melanjutkan keberadaan secara rahasia dan akhirnya berubah menjadi paham Mason. Yang pasti tentang Freemasonry adalah perkumpulan yang bersifat amat rahasia, punya susunan organisasi dan anggota di seluruh pelosok di dunia. Uraian yang diberikan para ahli seperti Leo Taxil yang pernah menjadi seorang Mason namun telah keluar dari perkumpulan itu, mengatakan bahwa para Mason amat menghormati Baphomet dan melangsungkan upacara yang menyerupai tata cara penyembahan setan. Kenyataan lain yang menimbulkan kecurigaan adalah bahwa banyak pengikut satanisme yang kemudian menjadi anggota organisasi Masonis atau Freemason. Kini para satanis telah meninggalkan upacara dan markasnya yang rahasia itu untuk keluar ke jalan-jalan. Para satanis dengan giat menyebarkan ajarannya di setiap negeri, baik melalui buku-buku, terbitan berkala, dan internet sebagai usaha untuk mereka merekrut anggota baru. Tak peduli di negara manapun mereka berada, para satanis menampilkan citra yang sama. Cara berpakaian berwarna hitam, aksesoris, tata cara penyembahan, kesamaan surat yang mereka tinggalkan sebelum melakukan bunuh diri,
Dan ciri lainnya menunjukkan bahwa satanisme bukanlah gerakan biasa yang isinya pengangguran, melainkan sebuah organisasi yang sengaja bersandar pada landasan pemikiran. Setan adalah sebutan bagi makhluk-makhluk yang berusaha merusak kehidupan manusia. Setan dapat berbentuk jin dan manusia. Mereka bekerja siang dan malam tanpa kenal lelah untuk menyesatkan manusia dari jalan Tuhan agar umat manusia menjadi pengikutnya, sehingga menjadi teman mereka untuk hidup di neraka nanti. Pada dasarnya aliran satanisme dibagi menjadi dua macam, yaitu teistik dan ateistik. Aliran teistik atau biasa disebut juga satanisme tradisional adalah suatu bentuk kepercayaan yang menganggap bahwa setan sebagai dewa. Aliran ateistik atau lebih dikenal dengan ateis adalah suatu aliran kepercayaan yang tidak mengakui Tuhan ataupun dewa untuk disembah. Kaum satanisme bahkan tidak percaya adanya setan sebagai bentuk yang nyata, meskipun disebut sebagai penyembah setan. Tetapi mereka tidak mengakui adanya setan. Bagi kaum satanis, setelah hanyalah lambang yang menyatakan pemusuhan terhadap agama dan prinsip kekerasan hati mereka. Salah satu aliran satanisme ateistik yang terkenal adalah Gereja Setan, atau bahasa Inggrisnya The Church of Satan, yang didirikan oleh Anton Szandor LaVey, atau lebih dikenal dengan Anton LaVey. Dan karena namanya aliran ini disebut sebagai aliran Lepayan, dan karena namanya aliran ini disebut sebagai aliran Lapeyan. Ciri utama dari para pengikut satanisme adalah mereka ateis sekaligus materialis. Mereka mengingkari adanya Tuhan dan semua makhluk gaib. Dalam sebuah tulisan yang berjudul Pengantar Setan yang diterbitkan Gereja Setan, para satanis sebenarnya adalah ateis. Satanisme adalah agama yang tidak mengenal Tuhan. Tidak ada yang perlu ditakuti selain akibat tindakan mereka sendiri. Kaum satanisme tidak percaya adanya Tuhan, malaikat, surga, neraka, iblis, setan, ruh jahat, ruh baik, peri, ataupun makhluk gaib lainnya. Satanisme bersifat ateis dan otodeis. Satanisme adalah pemikiran dan keyakinan dari firasat kebendaan. Dalam buku Satanisme, The Fear Religion, agama yang ditakuti, yang diterbitkan oleh Gereja Setan, pengertian setan bagi para penganut satanisme adalah: setan adalah lambang manusia yang hidup seperti dituntut keangkuhan dan sifat jasmaninya. Adapun ungkapan sifat jasmaniah manusia sebenarnya menggambarkan ini satanisme. Para satanik percaya bahwa pada dasarnya manusia adalah binatang liar. Prinsip keyakinan ini amat ditekankan pada sebagai naskah satanis. Misal Gereja Setan sering menggunakan istilah hewan jasmaniah untuk menggambarkan manusia. Sudut pandang ini terletak pada dasar kecenderungan perilaku ganas satanisme. Contohnya, para satanis menganggap serangan, pertumpahan darah, pemerkosaan adalah benar. Karena bagi mereka inilah perilaku alamiah binatang liar. Bagi para satanis, seorang manusia adalah binatang buas yang hidup menurut nafsunya, yang merupakan hal yang harus dia lakukan. Aleister Crowley adalah pelopor satanisme modern yang memiliki julukan The Beast. Semenjak kecil, dia meninggalkan sekolah dan menjadi anggota Secret Order of the Golden Dawn. Crowley telah mencoba untuk menghubungi setan semenjak tahun 1898 saat dia menjadi anggota Order of the Golden Dawn.
Kemudian pada tahun 1900-an, Crowley bergaul dengan masyarakat elit Inggris sambil menyebarkan pengetahuannya tentang pemujaan setan kepada para pemimpin politik Mason, bangsawan, dan keluarga kerajaan. Crowley adalah okultis sejati dan ia tidak memiliki pekerjaan lain. Ia sangat tertarik pada ideologi setanisme dan Freemasonry. Dalam bukunya yang berjudul Pengakuan, ia mengaku menjadi anggota Freemason di loji Anglo-Saxon di Paris. Ia juga menambahkan tentang bagaimana dia menjadi master di loji tertua dan paling dihormati di London itu, Loji Studolmy 1591. Setelah mengalami konflik dengan ketua The Golden Dawn, dia keluar dan mulai melakukan perjalanan keliling dunia bersama istrinya yang bernama Rose, hingga ia tiba di Mesir pada tahun 1904. Mereka sering melakukan ritual bersama, bahkan sampai ke piramida. Pada suatu saat, ketika Rose dalam kondisi kesurupan, dia menyampaikan pesan kepada Crowley yang berbunyi, "Dia menunggumu, dia dewa perang, anak Osiris, Horus." Pada masa itu, sebelum isu tentang alien dan UFO, serta mengenai bentuk dan rupa alien, Crowley telah menggambarkan sketsa makhluk yang telah menghubunginya, yang bernama Lem, utusan Horus, di mana Lem memberi instruksi kepada Crowley untuk duduk di hadapan meja selama 3 hari berturut-turut. Ketika Crowley melakukannya, tubuhnya diambil alih dan tangannya mulai menulis secara otomatis. Pesan-pesan dari setan kemudian tulis tersebut menjadi sebuah buku yang berjudul The Book of the Law pada tahun 1904. Era baru Horus akan segera dimulai, tetapi sebelumnya bumi harus bermandikan darah. Buku ini meletakkan undang-undang di tingkah laku yang sederhana. Di dalam agama Telama yang diajarkan Crowley, dia menyembah dewa yang bernama Heru Raha, yang berarti Horus di horizon. Kemudian Crowley mendirikan loji Heru Raha, atau dikenal juga sebagai Otto. Otto adalah perkumpulan pemuja setan hardcore. Crowley melengkapinya dengan ritual inisiasinya dalam perayaan 33 Degre Scottish pada tahun 1912. Crowley menjadi pemimpin Otto Inggris yang merupakan keturunan langsung Illuminati Bavaria. Bahkan Crowley mengklaim bahwa pembentukan Otto adalah untuk membangun kembali Freemasonry kepada akar Illuminati Jerman. Crowley benar-benar menginginkan untuk bergabung dengan iblis. Pengetahuan yang menyesatkan itu secara langsung diberikan oleh setan kepada Crowley, yang kemudian dilanjutkan dan disebarkan oleh para pengikutnya untuk menyesatkan umat manusia. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwasanya ajaran Crowley adalah lakukan apa kehendakmu. Ideologi ini adalah agar setan bisa merusak tatanan aturan agama sehingga manusia benar-benar sesat tanpa aturan. Adapun tujuannya adalah untuk menguasai manusia dan menjadi pemimpin menyesatkan manusia. Crowley mengajarkan bahwa seseorang bisa menjadi jenius dalam musik bila mereka mau mempraktekkan dan mempropagandakan ajaran satanisme. Banyak pemusik dan bintang rock menjadi terkenal setelah mempraktekkan ajaran satanisme Aleister Crowley. Sebagai bagian rencana setan untuk menyesatkan manusia melalui Crowley adalah membawa revolusi obat bius, membukakan pintu untuk masyarakat untuk menggiringnya pada roh jahat. Dalam buku Crowley, roh setan yang terhubung melalui Aleister Crowley terus menggambarkan rayuan satanis dari Taman Eden. Selama bertahun-tahun,
Dia menyatakan, "Aku adalah ular yang memberikan pengetahuan, kesenangan, dan keagungan yang mulia yang mengendalikan hati manusia dengan kemabukan. Untuk menyembahku, minumlah anggur dan obat-obat bius aneh. Sesuatu seperti heroin dan alkohol mungkin dan harus digunakan untuk tujuan penyembahan, yaitu masuk ke dalam perjamuan suci bersama ular yang memberikan pengetahuan, kesenangan, dan keagungan yang mulia." Jangan lupa, pengetahuan adalah kunci untuk memahami hal-hal yang kontroversial. Mari kita tetap terbuka terhadap diskusi dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang satanisme dan keyakinan lainnya. Terima kasih sudah bergabung di konten Anggi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan tunggu video selanjutnya, gengs. Thank you. Bye-bye.